podcast JKN Sehati, menemani langkah sehatmu setiap hari. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast JKN Sehati. Di episode kali ini, kita akan membahas betapa pentingnya jaminan kesehatan atau JKN untuk kehidupan kita, khususnya di era modern yang penuh dengan tantangan kesehatan. Kebiasaan sering mengkonsumsi makanan tidak sehat seperti junk food, makanan tinggi gula, garam, dan lemak dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Nah, program JKN hadir sebagai solusi dengan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dari perlindungan finansial, biaya pengobatan yang mahal, serta upaya pencegahan melalui screening riwayat kesehatan. Untuk itu, tentunya aku nggak sendirian. Ada seorang narasumber yang ingin berbagi informasi, pengalaman, maupun pendapatnya mengenai pentingnya jaminan kesehatan di masa yang akan datang. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita sambut untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai semua, kenalin nama aku Yasmin Roni yang saat ini sebagai perwakilan anak muda yang akan ngobrol banyak nih terkait dengan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional buat kita khususnya anak muda. Oke, baik. Terima kasih banget sebelumnya sudah mau bergabung, Yasmin. Nah, topik kita hari ini memang menarik. Menurut kamu nih, kamu setuju nggak bahwa saat ini banyak anak muda yang merasa aku masih muda dan nggak butuh yang namanya jaminan kesehatan? Setuju banget Kak, bahkan aku dulu sempat mikir kayak gitu. Tapi setelah aku belajar banyak, ternyata jaminan kesehatan itu penting banget buat kita pikirin dari sekarang. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, Yasmin nih sebagai perwakilan salah satu anak muda, menurut kamu apa sih yang biasanya jadi alasan kita merasa nggak butuh jaminan kesehatan? Kalau yang dari aku lihat di sekitar, kebanyakan anak muda mikirnya gini loh Kak. Aku masih sehat-sehat aja nih, atau aku nggak bakal sakit. Jadi buat apa aku bayar jaminan kesehatan? Padahal kenyataannya, kita tuh nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi ke depannya. Nah, bener banget Yasmin. Sebelumnya nih data dari Kementerian Kesehatan bahkan menunjukkan bahwa pola hidup modern yang nggak sehat bisa bikin anak muda mulai rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau bahkan penyakit jantung. Gaya hidup seperti sering begadang, pola makan nggak sehat, dan kurang olahraga juga mempercepat risiko terhadap penyakit tersebut. Iya, itu juga yang bikin aku akhirnya sadar. Selain itu, biaya pengobatan di rumah sakit bisa sangat mahal tau Kak. Kalau kita nggak punya jaminan kesehatan, kondisi keuangan kita kan bisa terganggu banget. Tepat sekali Yasmin. Salah satu manfaat utama JKN adalah memberikan perlindungan finansial. Tapi, nggak cuma itu. JKN juga menyediakan layanan preventif seperti cek kesehatan rutin, vaksinasi, dan konsultasi kesehatan mental. Semua itu bisa didapatkan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Wah, aku juga baru tahu loh soal layanan preventif itu Kak. Jadi selain mengobati, JKN juga bisa membantu mencegah penyakit. Ini sesuatu yang harus lebih banyak anak muda tahu sih. Oke, sekarang kita masuk di sesi mitos dan fakta. Nah, menurut Yasmin nih, kamu pernah dengar nggak mitos-mitos soal JKN? Pernah banget Kak, salah satunya adalah kalau mau pakai BPJS harus antri panjang banget. Banyak banget temanku yang mikir kayak gitu tau. Nah, ini menarik. Faktanya, sekarang prosedur administrasi untuk peserta JKN sudah jauh lebih cepat dan mudah. Apalagi dengan hadirnya aplikasi mobile JKN, kamu bisa daftar. Salah satunya adalah layanan antrian secara online. Wah, keren banget Kak. Jadi sebenarnya kendala antri panjang itu udah mulai diatasi ya? Iya, bener banget. Ada juga nih mitos lain seperti pelayanan BPJS Kesehatan itu nggak maksimal. Faktanya, pelayanan itu sangat bergantung pada fasilitas kesehatan yang dipilih. BPJS Kesehatan sendiri bekerja sama dengan ribuan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia untuk memastikan pelayanan sesuai standar. Jadi intinya
kita juga harus pintar memilih fasilitas kesehatan dan tahu prosedurnya. Begitu ya, Kak? Tepat sekali. Nah, satu lagi nih mitos yang sering aku dengar. Kalau nggak sakit, bayar iuran BPJS Kesehatan jadi sia-sia. Sebenarnya, dengan kita membayar iuran rutin setiap bulan, kita juga secara tidak langsung membantu peserta JKN lainnya yang memang membutuhkan penanganan medis di saat itu. Karena dengan gotong royong semua tertolong, yang merupakan tagline dari BPJS Kesehatan yang menggambarkan bahwa program JKN merupakan bentuk nyata dari gotong royong. Aku sempat berpikir seperti itu, Kak. Tapi setelah aku paham soal konsep gotong royong di program JKN, aku jadi mengerti kalau iuran yang kita bayarkan itu digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan penanganan kesehatan. Konsep gotong royong ini keren banget tau menurut aku. Wah, keren banget pemahamannya Yasmin. Memang benar, JKN itu adalah bentuk gotong royong di era modern. Kalau menurut kamu, apa manfaat paling relevan dari JKN buat anak muda? Yang pertama, jelas perlindungan finansial. Biaya kesehatan itu nggak murah, apalagi kalau kita sampai harus rawat inap atau operasi. Dengan JKN, kita nggak perlu khawatir soal itu. Kedua, akses ke layanan kesehatan mental. Ini penting banget loh buat anak muda, apalagi di tengah tekanan kehidupan yang semakin besar. Setuju banget, karena anak muda sering merasa tabu untuk bicara mengenai kesehatan mental. Padahal nih, JKN bisa membantu memberikan akses ke psikolog atau psikiater tanpa biaya tambahan. Benar, Kak. Selain itu, aku juga merasa penting untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau ada masalah, bisa ditangani lebih awal deh. Tepat sekali. Dan jangan lupa nih, bahwa JKN juga memberikan manfaat tambahan seperti pelayanan promotif dan preventif perorangan meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, screening riwayat kesehatan, pelayanan program pengelolaan penyakit kronis, dan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Nah, program rehab ini sangat bermanfaat bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran karena memungkinkan mereka mencicil secara bertahap hingga iuran lunas, sehingga tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Dengan semua manfaat ini, JKN benar-benar relevan untuk mendukung seluruh aspek kehidupan kita baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Aku rasa ini informasi yang harus lebih sering disebarkan ke anak muda. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita bahas cara daftar JKN. Menurut kamu nih, kenapa masih ada yang ragu untuk mendaftar program JKN? Mungkin mereka belum tahu caranya atau masih berpikir kalau prosedurnya ribet, Kak. Oke, sebenarnya sekarang sudah mudah dan gampang banget. Kamu bisa daftar melalui online di aplikasi mobile JKN atau web resmi BPJS Kesehatan. Cukup isi data diri, pilih kelas perawatan, dan bayar iuran pertama. Nah, kalau nggak punya akses internet, bisa juga lewat layanan Pandawa di via WhatsApp atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Wah, ternyata simpel banget ya. Jadi sebenarnya alasan-alasan untuk nggak daftar itu udah nggak relevan lagi. Benar sekali Yasmin. Sekarang tinggal bagaimana kesadaran dari diri kita masing-masing untuk memulai melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, Yasmin, sebelum kita tutup, ada pesan mungkin yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman pendengar podcast JKN Sehati ini? Pesan aku sederhana, Kak. Jangan pernah berpikir bahwa kita terlalu muda untuk memikirkan kesehatan. Justru, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi dalam kesehatan kita. Dengan JKN, kita nggak cuma melindungi diri sendiri, tapi juga ikut membantu orang lain melakukan konsep gotong royong. Jadi, ayo daftar JKN dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Wah, keren sekali Yasmin. Sebelumnya nih, aku mengucapkan kembali terima kasih karena sudah mau bergabung di podcast JKN Sehati ini dan mau sharing berbagi informasi dari sudut pandang Yasmin mengenai pentingnya jaminan kesehatan nasional. Sama-sama, Kak. Aku juga senang banget nih bisa ngobrol dan belajar banyak soal JKN. Aku harap teman-teman yang mendengar juga jadi lebih paham dan peduli soal ini.
Oke, baik. Semoga ya. Nah, buat teman-teman pendengar, jangan lupa untuk tetap aware terhadap kesehatan dan pentingnya memiliki jaminan kesehatan di masa depan. Yuk, kita sama-sama bangun kesadaran bahwa kesehatan itu investasi di masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat.